Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Karena aku telah menjadi cucu murid Kama Kanaka, ucap Mahisa Dharma. Aku tidak mau memperdulikan siapa itu Kama Kanaka. Yang terpenting, sekarang kau bersedia menjadi murid kami atau tidak? Sahut Prawana. Mahisa Dharma jadi serba salah. Untuk menghadapi Prawana saja dia belum tentu bisa menandinginya. Apalagi jika memang harus menghadapi dengan serentak dua orang lawan yang sakti seperti Prawana dan Dewi Selaksa Api. Bagaimana, tegur Prawana lagi? Sudahlah, jika memang dia tidak mau menjadi murid kita, untuk apa kita paksa-paksa, kata Dewi Selaksa Api. Waktu itu tampak Mahisa Dharma telah menghela napas sambil berkata, Paman dan Bibi, aku sangat menghormati kalian dan walaupun tidak menjadi murid kalian, tetapi memang aku akan mengingatnya bahwa aku pernah menerima ilmu dari kalian. Bukankah selama belasan hari kalian berdua telah mengajari aku segala ilmu kanuragan yang terhebat dari kalian? Mendengar perkataan Mahisa Dharma, Prawana berdua dengan Dewi Selaksa Api jadi heran. Kapan kami pernah mengajari kau ilmu kanuragan? Tanya Prawana. Waktu kalian bertanding, sahut Mahisa Dharma. Kedua orang itu seperti baru tersadar, dan kemudian Prawana dengan sorot mata setengah tidak percaya telah bertanya, apakah kau telah berhasil menguasai semua ilmu yang kami ajarkan itu? Mahisa Dharma mengangguk. Ya, sahut Mahisa Dharma, aku telah berhasil menguasai semua jurus itu, tidak satu jurus pun yang terlupa, tambah Mahisa Dharma lagi. Coba kau bawakan di hadapan kami, minta Prawana penasaran dan tidak mau mempercayai apa yang dikatakan oleh Mahisa Dharma. Ya, coba kau bawakan di hadapan kami jurus-jurus kami yang telah berhasil kau kuasai itu. Kata Dewi Selaksa Api juga. Mahisa Dharma mengiyakan, dan dia mulai bersilat, dengan bergantian mempergunakan jurus-jurus ilmu silat Dewi Selaksa Api dan Prawana. Kedua tokoh sakti itu jadi berdiri tertegun saja menyaksikan betapa sepasang tangan dan kaki Mahisa Dharma bergerak-gerak dengan cepat membawakan gerakan dari jurus-jurus mereka. Tidak satu jurus pun yang lewat dan salah dilakukannya itu. Prawana telah menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, sedangkan Dewi Selaksa Api telah mendesis beberapa kali. Di saat-saat seperti itu memang tampaknya Prawana sudah tidak bisa membantah, karena setiap gerakan yang dilakukan oleh Mahisa Dharma tidak sejurus pun yang salah. Itulah menunjukkan bahwa otak anak ini memang cerdas sekali, kata Dewi Selaksa Api berselang sejenak. Di saat Mahisa Dharma masih membawakan terus jurus-jurus ilmu kanuragan mereka. Sayang sekali justru dia tidak bersedia untuk menjadi murid kita, ucap Dewi Selaksa Api. Prawana menganggukkan kepalanya, dan ia masih memandangi terus Mahisa Dharma yang tengah bersilat, sampai akhirnya ia berkata, Sudah, hentikan, dan tahu-tahu dia telah menjatuhkan tubuhnya duduk nuprah di atas tanah. Menangis menggerung-gerung, sambil tangannya teledak hentinya mencabuti jenggot kumisnya. Lagaknya persis seperti sikap seorang anak kecil yang menangis karena tidak memperoleh barang mainan yang dikehendaki. Dewi Selaksa Api jadi memandang bengong pada kelakuan Prawana, sedangkan Mahisa Dharma yang memang pernah menyaksikan kelakuan orang tua ini, di saat pertemuan pertama mereka, hanya mengawasi tenang-tenang saja. Telah membiarkan Prawana menangis. Selang sesaat lagi, Prawana berhenti menangis. Ia menghapus air matanya. Dewi Selaksa Api yang sudah tidak bisa menahan perasaan herannya, segera bertanya, mengapa kau menangis begitu seperti seorang bocah? Aku jadi sedih. Mengapa aku dilahirkan tidak seperti bocah itu? Kata Prawana sambil menunjuk Mahisa Dharma. Apa hubungannya antara kelahiranmu dengan bocah itu? Tanya Dewi Selaksa Api tambah tidak mengerti. Bodoh kau, bentak Prawana tiba-tiba dengan suara yang keras. Muka Dewi Selaksa Api jadi berubah merah dibentak begitu.
Ia telah bertanya sengit, "Kau yang bodoh atau aku? Kau sendiri membawa lagak lagu seperti seorang anak kecil sinting, tidak keruan-keruan menangis begitu. Sudah kukatakan aku menyesal mengapa dilahirkan tidak seperti bocah itu," sahut Prawana. Karena tadi dibentak waktu menanyakan apa hubungan antara kelahiran Prawana dengan diri Mahisa Dharma, maka kini Dewi Selaksa Api berdiam diri saja. Dia tidak menanyakan sesuatu lagi. Sedangkan Prawana telah berkata lagi, "Aku benar-benar menyesal. Kalau saja aku dilahirkan seperti anak itu, kenapa?" tanya Dewi Selaksa Api bingung. "Tentu dengan air nyudah aku bisa merubuhkan kau," balas Prawana kesal. "Merubuhkan aku?" tanya Dewi Selaksa Api tambah tidak senang. Baru saja ia ingin memaki lagi. Telah didahului oleh Prawana yang berkata, "Ya, kalau saja aku dilahirkan dengan otak secerdas bocah itu, tentu dengan mudah aku bisa memiliki kepandaian yang tinggi. Tidak sampai perlu puluhan tahun aku melatih diri sia-sia seperti ini. Jangankan merubuhkan Kama Kanaka, sedangkan merubuhkan dirimu saja belum pernah. Kita selalu berimbang saja." Dan sehabis berkata begitu, Prawana telah membentang mulutnya dan menangis keras lagi. Pekok yang sejak tadi berdiri diam mengawasi majikannya saja, jadi ikut mengeluarkan suara pekik seperti menangis. Rupanya biruang peliharaan Prawana ikut merasa bersedih hati menyaksikan majikannya menangis begitu sedih. Mahisa Dharma jadi tidak enak dalam hatinya menyaksikan Prawana masih menangis terus. Maka akhirnya ia mendekati tokoh sakti tua itu. Ia berjongkok di sampingnya sambil katanya menghibur, "Sudahlah Paman, bukankah sekarang kau telah memiliki kepandaian yang tinggi sekali dan jarang ada orang selihai Paman?" "Diam kau tolol," bentak Prawana. "Bukankah tadi aku telah menjelaskan jika aku memiliki otak sepertimu, tentu kepandaian seperti sekarang ini bisa kumiliki di saat usiaku belum setua ini?" Dan Prawana telah menangis lagi, sedangkan Dewi Selaksa Api telah tertawa. Dia merasa lucu dan geli. "Memang otakmu yang tumpul dan bodoh, mengapa harus menyesal seperti itu?" kata Dewi Selaksa Api menyindir. "Kau," bentak Prawana sambil melompat marah dengan sikap berang. Tampaknya ia ingin melancarkan serangan. Tetapi Dewi Selaksa Api memang tidak jeri untuk bertanding dengan jago tua itu. Ia malah bersiap-siap untuk menerima serangan. Tetapi rupanya Prawana tidak melancarkan serangan. Dia hanya membentang mulutnya lebar-lebar dan menangis lagi. Tangannya juga telah mencabuti jenggot dan kumisnya pula. Setelah lewat lagi sekian lama, Mahisa Dharma dan Dewi Selaksa Api hanya berdiam diri, sebab mereka tidak tahu apa yang harus dilakukannya menghadapi kakek yang berperangai aneh ini. Maka keduanya hanya membiarkan Prawana menangis terus, tetapi karena didiami begitu, Prawana jadi menghentikan tangisnya. Dengan mata yang masih dipenuhi air mata ia telah mendelik pada Mahisa Dharma dan Dewi Selaksa Api.